Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita Bincang Dunia X Yuki Talks. Bareng aku, Abdullah Hazam Al-Muhtasib, yang akan nemenin kalian semua untuk ngobrol santai tapi serius tentang isu-isu global dalam perspektif mahasiswa. Nah, teman-teman semua pasti nggak asing kan dengan isu-isu soal kepalestinaan. Tapi sejauh apa sih pemahaman kita tentang isu itu? Apakah kita cukup ikut aksi damai aja atau bahkan cukup dengan ganti foto profil aja? Kita udah termasuk peduli gitu. Nah, untuk sore ini aku nggak bakal ngobrolin soal itu sendirian. Karena di sebelahku udah ada dua pembicara hebat nih. Ada Kak Bagas Syed Aziz sebagai alumni Ketua Insani Undip. Dan ada juga Mas Muhammad Rofik yang bisa dipanggil Mas Rofik sebagai alumni Insani Undip. Dan beliau juga aktif di komunitas Aspal atau Assalamualaikum Palestina. Gimana kabarnya nih Mas Bagas sama Mas Rofik? Alhamdulillah Sehat. baik. Baik. Gimana perasaannya Mas Bagas sama Mas Rofik tiba-tiba disatuin di acara tentang kepalestinaan kayak gini? Perasaan aku apa ya? Tertantang mungkin ya, karena ini jadi bisa dibilang podcast pertama juga gitu ya. Jadi ketika membahas isu ini, karena biasanya lebih baik belajar sebagai pelajar. Sekarang aku sebagai apa? Bicara mungkin sebutannya ya seperti itu. Kalau Mas Bagas gimana Mas? Kalau aku sendiri sih cukup kaget ya tadi ya. Kemarin kan dihubungin tanpa ngasih tahu siapa aja ya misternya. Cuman waktu tadi datang, oh ada Mas Rofik nih, sesepuh senior saya di Makin Insani semangat dulu gitu, ya. Mas. Iya. Makin semangat. Gitu. Jadi sore hari ini kita ngobrol bukan hanya untuk menggurui, tapi kita juga akan ngajak diskusi bareng sama mikir bareng nih tentang isu-isu di akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini kan kita sering ngeliat ya, apa misalkan ada demo atau ada aksi unjuk rasa atau perkumpulan-perkumpulan gitu, kita juga sering lihat ada bendera-bendera Palestina di situ. Kita juga sering dengar nih gerakan-gerakan boykot Free Palestine gitu. Tapi kok gerakannya tuh kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kadang naik banget semua orang bikin SG itu, tapi kadang juga nggak ada. Nah, menurut Mas Bagas sama Mas Rofik tentang yang gerakan naik turun itu tuh normal nggak sih Mas? Atau ada sesuatu yang salah gitu? Mungkin dari Mas Bagas dulu gimana? Apakah gerakannya Kayaknya normal? baiknya yang senior dulu aja kali ya Jam ya. Iya. Saya menghormati Mas Rofik sebagai senior saya saat di sini. Oke, boleh. Mas Rofik gimana Mas? Tentang gerakan yang naik turun, tentang awareness. Bentar, tadi aku coba validasi ya. Tadi ada bahas soal bendera sama soal gerakan boykot. Mau yang mana Iya. dulu? Sebenarnya intinya sama kan? Intinya sama. Yang penting tentang ke-awareness-nya itu. Oke. Jadi yang pertama ya, kalau soal bendera yang dipakai di demo di luar demo Palestina ya, gitu. Mungkin gini ya, kan kita ketika membawa atribut apapun sebenarnya ada simbolis tertentu ya. Misal Indonesia juga pernah atau bahkan sering pakai bendera One Piece, Waduh, ya kan? iya. Itu cukup sering Yang ya baru-baru sebagai kemarin. bentuk perlawanan gitu ya, yang akhirnya juga banyak menuai pendapat dari DPR dari manapun gitu. Nah itu kan juga ada simbol tertentu, dan juga Palestina sendiri juga kita punya sejarah yang panjang ya dengan Palestina di Indonesia gitu ya, sebagai bentuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan Palestina salah satu negara yang mengakui pertama kali Indonesia, kemerdekaan Indonesia kayak gitu. Tapi apakah memang itu cukup ideal digunakan dalam sebuah demo? Agak pro kontra ya. Walaupun secara nilai itu bisa-bisa aja. Cuman kita tahu demo itu yang bergabung gak cuma orang-orang yang senilai lah gitu. Jadi ketika nanti ada demonya ada anarkisme atau seperti apa, takutnya orang-orang yang pro Palestina kena juga getahnya, kayak orang Palestina kok gitu. Ngacau juga gitu. Itu agak kasihan sih ke mereka, takutnya seperti itu. Terus yang kedua soal gerakan boykot ya, Gerakan kenapa naik boykot. turun? Sebenarnya ini juga nggak cuma soal boykot ya, ini bisa juga dengan gerakan bela Palestina secara umum. Jadi aku ingat Ustadz Hussein Gaza, itu beliau ustadz yang sangat vokal ya terhadap Palestina, itu sering nyinggung di podcastnya ataupun kajiannya, kita itu sering ketika bela Palestina itu cuman karena kasihan ketika ada berita penyerangan, ada berita bom dan sebagainya, bahkan yang terdekat kan ada kelaparan dan lain-lain gitu. Kita baru aware, kita baru donasi dan lain-lain. Dan akhirnya ketika kita sudah donasi, kita merasa sudah menyelesaikan tugas kita sebagai pembela Palestina. Sedangkan kalau saya mengutip lagi Ustadz Edgar Hamas, beliau juga pakar sejarah dan Palestina juga ya. Beliau itu sering bilang bahwa
bela Palestina itu kita juga harus paham ilmunya. Apalagi sebagai muslim, mahasiswa muslim, bahwa banyak banget alasannya, termasuk alasan kita sebagai muslim sebagai bentuk apa ya, perjuangan akidah juga. Karena kita itu, tanggung jawab kita kan gak cuma sebagai hamba Allah yang beribadah dan seperti itu, tapi juga bertanggung jawab atas keselamatan, kesejahteraan sesama umat juga, baik yang dekat sesama negara kita Indonesia maupun yang jauh termasuk Palestina. Simpelnya kayak gitu. Berarti secara garis besar kenapa bisa naik turun itu karena motivasinya ya gitu ya Mas ya. Lebih ke kesadaran. Dan pemahamannya mungkin ya masih perlu kita bangun bersama seperti itu. Kalau menurut Mas Bagas sendiri gimana nih? Pengen dengar juga dong penyampaian dari Mas Bagas. Oke, boleh. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Rafiq itu cukup hampir mendekati sempurna gitu ya, karena berbagai aspek sudah dibahas gitu. Cuman dari aku sedikit ingin menambahkan gitu ya. Sebenarnya gini, bener yang disampaikan sama Mas Rafiq gitu ya. Kenapa sih kita melihat fenomena Palestina gitu ya? Mungkin bukan dari tahun ini aja ya, tahun-tahun sebelumnya bahkan yang udah lama gitu. Kadang dia naik, kadang pas ada momentum yang bagus naik, tapi kalau udah nggak ada momentum turun gitu ya. Fluktuatif lah gitu, mungkin bisa dikatakan semangatnya fluktuatif gitu, ataupun mungkin awarenessnya juga fluktuatif gitu, momentum dan by waktu aja gitu. Nah, sebenarnya menarik yang disampaikan sama Mas Rafiq gitu ya. Nah, bisa jadi gitu, kenapa sih kita selama ini naik turun karena pertama tadi kita belum paham gitu sih apa sih yang kita pengen perjuangin gitu. Tadi bener kan yang disampaikan Mas Rafiq, ya udah cuman karena kasihan aja gitu kan ya gitu, padahal sebenarnya lebih dari itu gitu kan. Harus ada ilmu yang dipelajarin gitu kan, sirah yang memang kita harus baca gitu. Alasan kenapa sih kita harus membela Palestina yang memang hanya bukan sekadar ya karena kasihan ataupun sebuah fenomena gitu, lebih dari itu gitu kan. Tadi sempat dinotis tentang iman gitu kan, tentang sirah, bagaimana ya kita membebaskan Baitul Maqdis, itu sebuah cita-cita tertinggi juga kan kayak gitu. Dan ya tadi ya sempat disampaikan juga ya terkait boykot. Sebenarnya menarik ini ya, boykot ini sebenarnya salah satu gerakan gitu ya, salah satu gerakan yang sebenarnya memang bisa dikatakan bukan sebuah solusi gitu, tapi gitu ya ini bisa menjadi sebuah gerakan organik atau mungkin ancaman mungkin baginya buat para perusahaan yang memang terafiliasi atau bahkan yang memang pada akhirnya tahu perusahaan itu menyumbangkan hasilnya itu ke Israel gitu ya, untuk ya pendanaan dan sebagainya gitu. Nah, yang menarik sebenarnya gerakan boykot ini dari mungkin tahun ini ya spesifiknya ya mulai masif sebenarnya gitu. Sebenarnya kita, ataupun kalau aku boleh mengutip sebuah jurnal gitu, ada yang menyatakan sebenarnya untuk sekarang KFC ini sudah mulai turun trennya. Pendapatannya gitu ya? Iya, pendapatannya. Kalau misalkan ada di sebuah jurnal gitu ya, tahun 2019, 2020, ya memang waktu pada saat itu kan memang kita belum masif ya terkait boykot dan sebagainya, baru akhir-akhir ini gitu. Dan kan ternyata betul gitu, efeknya memang semenakjubkan itu. Dan kalau dari saya sendiri karena berasal dari ekonomi gitu ya, salah satu trik untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan salah satunya strategi marketing ataupun promosi. Kalau misalkan Azam gitu dan juga Mas Rafiq dan beserta teman-teman gitu yang nonton melihat, wah mungkin ada di platform media online itu banyak promo yang nggak habis pikir. Nah, itu sebenarnya bentuk salah satu kecemasan mereka gitu. Panik. Iya, panikness gitu kan. Nah, artinya sebenarnya di sini sudah menunjukkan tren yang positif gitu. Baik itu tadi ya, mulai banyak orang-orang yang mulai aware lagi dengan Palestina gitu kan. Kajian-kajian, diskusi interaktif gitu, lalu boykot. Dan bahkan sekarang di aplikasi ada yang namanya no thanks gitu ya. Itu aplikasi apa tuh Mas? Itu sebenarnya aplikasi buat kita bisa ngedetect produk ini terafiliasi ke Israel apa enggak kayak gitu. Itu teman-teman harus download sih ya sebagai bentuk support. Menarik sih, menarik kayak gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya sebagai awalan gitu ya. Ya memang tadi kesimpulannya adalah ya memang naik turun gitu kan. Maka kita perlu tanyakan big why-nya kita untuk memperjuangkan nafas ini apa gitu. Nah, aku sempat tadi ada notice juga dari Mas Bagas sama Mas Rafiq. Berarti kan salah satu penyebab naik turunnya itu karena masyarakatnya belum tahu nih apa dasar mereka membela Palestina tuh apa
bukan hanya karena kasihan kan, mungkin masyarakat juga harus tahu kayak sejarahnya. Jadi biar motivasi membelanya tuh nggak naik turun. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih Mas, sebagai akademisi, harusnya punya peran lebih dong buat memberitahu masyarakat awam tentang gimana sih cara meningkatkan kesadarannya itu biar mereka bukan cuma karena kasihan doang. Nah, tadi kan aku udah dengar dari Mas Rafiq duluan, sekarang pengen dari Mas Bagas duluan nih. Oke. Apa sih, gimana sih peran mahasiswa atau peran akademisi dalam meningkatkan awareness pada masyarakat awam-awam gitu, apalagi yang masyarakat desa yang nggak main TikTok, yang susah tahu isu-isunya gitu. Oke. Nah, gimana sih caranya gitu? Sebenarnya satu kata ini yang akhirnya mengakomodir semuanya, yaitu adalah belajar. Gitu. Nah, karena dengan belajar kita tahu gitu kan ilmunya, asal usulnya gitu. Mungkin aku coba mengkulik dari sebuah sejarah dulu ya. Mungkin teman-teman di sini juga belajar tentang sejarah Indonesia ya. Bagaimana perjuangan Indonesia pada saat pengen mengakui kemerdekaannya gitu ya. Lobby sana sini negara untuk membantu mengakui gitu. Nah, ada yang menarik di sini sebenarnya. Mungkin teman-teman yang belajar juga bilang, oh yang mengakui negara Indonesia pertama kali ada Mesir. Mungkin secara officialnya iya Mesir gitu, tapi ternyata di balik cerita itu ada seorang pemuda gitu ya yang berasal dari Palestina gitu yang bernama Muhammad Ali Tahir gitu. Nah, beliau ini sebenarnya adalah seseorang ataupun sosok pemuda gitu ya yang mempunyai tekad dan semangat yang sangat membara terhadap yang namanya kemerdekaan ataupun yang anti kolonialisme gitu. Nah, beliau ini memang dalam masa pertumbuhannya ataupun sejarah kehidupannya memang lebih banyak di Mesir kayak itu, belajar banyak gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ketika pada saat Indonesia gitu ya di tahun 1948 itu tepatnya di agresi militer kedua gitu ya, yaitu fase itu kan kita di Indonesia memang sedang lagi gencar-gencar untuk melobi negara ya untuk mengakui gitu, dan salah satunya itu Bapak Agus Salim beserta kawan-kawan diplomatnya tiba di Kairo gitu, akhirnya ketemu dengan Muhammad Ali Tahir gitu, dan akhirnya ngobrol-ngobrol tertarik gitu Muhammad Ali Tahir terkait perjuangan atas kemerdekaan Indonesia gitu. Lalu tanpa waktu lama gitu Muhammad Ali Tahir menyatakan aku akan menyumbang uangku yang ada di Bank of Arabia seluruhnya untuk membantu kemerdekaan yang ada di Indonesia gitu. Tanpa pamrih pun para orang-orang di Indonesia, Agus Salim beserta kawan-kawan gitu ya juga kaget dengan respon daripada Muhammad Ali Tahir kayak gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah secara finansial mungkin terbantu, dan yang paling mengkagetkannya lagi adalah Muhammad Ali Tahir tidak berhenti hanya di sana doang gitu. Tapi karena beliau ini juga menekuni bidang jurnalis gitu ya, maka langkah konkret beliau adalah membuat sebuah tulisan di surat kabar gitu yang berjudul tentang Indonesia Dunia Arab mendengar kemerdekaanmu gitu, yang dimana itu juga membantu ataupun Muhammad Ali Tahir membantu melobi-lobi negara Arab gitu ya untuk supaya mempercepat mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi sangat penting sekali dan urgen sekali dan berjasa sekali gitu ya peran dari Muhammad Ali Tahir gitu terhadap kemerdekaan Indonesia di luar dari pengakuan negara-negara yang secara resmi kayak gitu. Nah, itu sedikit dari sebuah intisari dari ilmu gitu. Oh, ternyata dalam sejarah di Indonesia ada peran penting dari Palestina itu sendiri kayak gitu. Nah, tapi misalkan coba kita refleksikan hari ini gitu ya, kita sebagai mahasiswa gimana sih gitu caranya kita agar tetap menyuarakan, agar dia menjadi pelopor gitu ya. Kembali lagi ke poin pertama, yaitu belajar gitu. Belajar itu adalah poin pertama untuk kita bisa bersuara gitu. Makanya dalam sebuah riwayat itu kan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan gitu kan. Ya, supaya bermanfaat gitu kan. Nah, maka daripada itu sebelum kita menyampaikan hal tersebut, sebelum kita menyuarakan tentang Palestina gitu, so kita belajar dulu nih gitu. Itu yang paling penting sebenarnya gitu ya, supaya kita tahu kenapa sih kita harus memperjuangkan Palestina gitu, kenapa sih orang-orang harus aware sama Palestina kayak gitu. Dan aku rasa sendiri gitu ya, sebagai mahasiswa dengan banyak privilege gitu ya, dengan banyak opsi, kita pengen menjadi seperti apa, kita berproses seperti apa di kampus gitu. So maka bentuklah sebuah pergerakan organik ya. Sebenarnya saat ini sudah bermunculan ya yang namanya SJP, baik itu di kampus-kampus ya,
ada Undip SJP, mungkin UNES juga ada ya, Ada. UNES, UI, dan itu salah satu bentuk kita apa ya, menciptakan awareness itu sendiri gitu ya, dan menjaga gitu, bukan hanya menciptakan tapi menjaga nafas perjuangan itu. Mungkin kurang lebih seperti itu sih sedikitnya. Bagus banget Mas Bagas. Mas Bagas bisa ini tadi apa menyambungin sebagaimana yang pemuda Palestina ngelakuin terhadap kita dulu, yaitu Iya. belajar kan. Betul betul. Nah, coba aku pengen dengar dari Mas Rafiq. Berarti kan setelah kita belajar nih, kita harus ngapain gitu loh agar awareness terhadap Palestina itu tetap terjaga sebagai mahasiswa. Oke. Fokusnya awareness mahasiswa gitu ya. Oke, jadi Peran gini. mahasiswa. Ya. Jadi gini. Pertama kita lihat mungkin alur berpikir yang bisa kita pakai sama ketika kita mau bikin program organisasi. Jadi kita tahu dulu kita ini siapa, plus minusnya apa gitu, sehingga kita bisa melakukan apa. Jadi kan kita ini mahasiswa gitu ya, sebuah kelompok masyarakat yang cukup elit, bukan berarti elit gimana Elit ya, global tapi memang sangat privilege banget kan. Berapa persen mahasiswa Indonesia? Di bawah 10% gitu. Jadi itu sebuah privilege yang memang dengan sedikit itu kita juga punya peran sangat penting. Kita punya keunggulan soal koneksinya, keunggulan soal akses pendidikannya, keunggulan soal relasi dengan berbagai orang-orang penting gitu ya, termasuk ya akhirnya aku juga bisa bertemu dengan para pakar Palestina juga karena mahasiswa kayak gitu. Jadi itu juga kita sadari dulu itu privilege-nya. Cuman mungkin bagi orang-orang perantau barangkali gitu ya, secara jarak kita dengan masyarakat mungkin bisa jadi nggak sedekat dengan orang-orang yang bergerak langsung di akar rumput gitu kan, dengan ustadz-ustadz kampung misalnya, atau yang pokoknya orang ini banget, Orang pengabdian banget, mungkin beda akamsi. gitu ya. Kita juga kita sadari dulu kita punya kekurangan di situ, tapi nggak apa-apa. Dengan kita tahu kelebihan kekurangan kita juga bisa fokus mau kerja di mana, mau memfokuskan usaha kita di mana kayak gitu. Nah, mahasiswa itu karena kita punya tadi ya akses pendidikan, akses relasi dan sebagainya, kita bisa fokus bahkan di tanggung jawab kita yang utama dulu, yaitu sebagai mahasiswa gitu. Jadi simpelnya gini, orang baru mau dengar sesuatu hal itu ketika orang tersebut punya nilai yang lebih dibandingkan kita gitu ya. Misal aku mungkin mau dengar tentang kepalestinaan dari Ustadz Hussein Gaza, tapi mungkin nggak dari Azam karena beda jauh dong Iya. kualitasnya gitu ya. Sama juga ketika kita mau ngomong soal misal kripto gitu ya, aku mungkin bakal dengar Timothy Ronald misalnya yang lagi viral gitu ya, tapi mungkin nggak akan dengar misal orang UNES barangkali ada gitu ya, karena beda soal kompetensi. Jadi pertama dan bahkan yang paling linear sama tugas kita adalah kita kuatin dulu aja di situ gitu. Jadi biar seakan-akan kita nggak dualisme lah, kita sedang beraktivitas sebagai aktivis dan juga sebagai mahasiswa gitu. Karena kalau beda, kita akan kepentok ketika udah masuk tingkat akhir. Kita akan bingung, aku mau fokus TA tapi ada amanah gitu, kesannya kayak milih gitu, padahal sebenarnya nggak gitu ya. Aku sebagai anak tingkat akhir juga nih yang mungkin korban telat sadarnya gitu ya, aku menyadari bahwa pada akhirnya sih peran mahasiswa yang paling penting dalam memperjuangkan awareness Palestina ya, selain bergerak di tempatnya masing-masing ya, di organisasinya atau mungkin di komunitas dan sebagainya, atau bahkan di teman-temannya sendiri gitu ya, di kelasnya, adalah dengan kita juga bisa menjadi yang terdepan di jurusan kita gitu ya, nilainya bisa bagus, cepat lulus dan akhirnya bisa berperan jauh lebih kuat lagi ketika udah lulus gitu. Seaktif-aktifnya kita, seideal-idealnya kita di kampus, pada akhirnya kita bisa jauh lebih berdampak ketika udah lulus sih. Udah punya duitnya, udah ada, udah punya peran yang lebih inilah, dan bisa lebih berdaya lah ketika udah selesai dengan amanahnya di sini gitu. Jadi aku lebih mau menekankan, selain aktif di tempat dimanapun kita berada, di kelas, di organisasi dan sebagainya, adalah kita justru harus lebih kuat lagi dalam menuntaskan kewajiban kita sebagai mahasiswa di kelasnya, sebagai orang yang berprestasi. Nggak harus yang ikut lomba mulu sih, nggak juga ya, tapi sesimpel kita bisa mengikuti kelas dengan baik, mendapat nilai baik, akhirnya orang-orang mau deketin kita gitu ya. Nah dari situ kita akhirnya terbuka peluang untuk yang menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan tentang kesadaran Palestina dan lain-lain.
Seperti itu mungkin simpelnya. Berarti ya kita harus bikin personal branding yang bagus dulu gitu ya, biar orang tuh gitu. pas kita nyampein Palestina tuh mereka dengerin gitu. Iya, iya. Itu nyambung juga Mas Bagas sama Mas Rofi kan, Mas Bagas nyuruh kita belajar yang banyak dulu biar personal brandingnya bagus mungkin gitu. Nah kita kan dari tadi udah ngomongin ini Mas, tentang fenomena sosial secara umum, yaitu tentang naik turunnya kepedulian terhadap Palestina dan peran kita. Nah aku pengen ini nanya tentang yang agak khusus di dunia pendidikan gitu. Kan kayak kemarin-kemarin ini kan media sosial sempat heboh tuh, ada kampus besar yang ngundang pembicaranya tuh pro-Zionis gitu. Tapi ada pro kontranya di situ Mas, karena katanya dunia akademik tuh harus netral. Nah sebenarnya batas netralnya dunia akademik itu semana sih, sejauh mana, dan kalau udah nyangkut-nyangkut kemanusiaan gitu, apa kita masih harus netral, apa udah mulai boleh bersuara gitu. Nah kalau yang sekarang nih mau siapa dulu, Mas Rafiq dulu kah apa Mas Bagas dulu kah? Rofik. Mas Rafiq dulu. aja kalinya. Oke. Oke. Sejauh apa sih ruang akademis harus netral gitu ya? Jadi gini. Kalau memang di dunia akademis itu sering dibahas ketika mau misal bikin jurnal, karya ilmiah dan lain-lain, memang ada semangat objektivitas gitu. Jadi biar ketika kita mengkaji suatu isu, baik itu sosial ataupun ilmu pengetahuan alam gitu ya, harapannya itu bisa diterapkan secara luas dan tidak bertabrakan dengan ideologi tertentu gitu, biasanya seperti itu. Tapi ini aku mau sedikit nekenin dari hasil yang aku pelajari dari salah satu pakar pemikir Islam juga, namanya Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas. Beliau itu pakar pemikiran Islam dari Malaysia, masih hidup sih kalau nggak salah gitu ya. Jadi beliau bilang gitu bahwa ilmu itu sebenarnya juga tidak akan pernah bebas nilai banget gitu ya, nggak akan murni objektif. Dan memang kita sebagai manusia juga sadar nggak sadar sedang perjuangkan ideologi tertentu kan, mau itu Muslim, non Muslim. Bahkan kita di sini memilih bahas Palestina juga sebuah bentuk keberpihakan gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi masalah ketika bahas Palestina ataupun bahas ini. Toh mereka, oposisi kita pun juga membahas Palestina dengan POV mereka gitu ya, dengan misal dari negara entitas I gitu ya. Mereka kan sering bahas juga Palestina itu sering menggunakan, kita nggak nyerang Palestina, kita nyerang H gitu ya, gerakan H gitu ya. Kita nggak sedang menyerang warga sipil, kita sedang membongkar markas persembunyian mereka gitu ya di situ dan sebagainya lah gitu. Ataupun dunia akademisi kita memandang sejarahnya ini sudah menjadi tanah terjanji 3000 tahun lalu. Itu yang sering disinggung gitu di dunia akademis mereka gitu. Tapi ya baik lagi ya, kita sebagai muslim ketika kita mengkaji ilmu apapun itu tujuannya sebenarnya, nah aku ngutip dua lagi nih. Kalau Dr. Adin Husaini, beliau juga pakar peradaban Islam, beliau bilang tujuan kita menuntut ilmu, mengkaji ilmu itu adalah bagaimana kita bisa bertambah rasa keimanan kita, rasa takut pada Allah kita setelah kita belajar ilmu itu, apapun itu ilmunya, mau itu ilmu dan tanda kutip ya agama ataupun dunia gitu ya. Atau kalau katanya Dr. Adriana Ruspi, beliau itu psikolog sih, beliau juga pakar akil balik, beliau bilang pendidikan itu untuk mendewasakan diri kita gitu. Jadi kita tahu gitu bahwa ketika kita mengangkat satu isu, bagi lagi soal akademis ya, bagaimana ketika kita sebagai mahasiswa muslim jangan dipisah ya, mahasiswa muslim gitu. Jadi berarti ada dua ujung tombak yang perlu kita perjuangkan sebagai mahasiswa dan sebagai muslim. Sebagai muslim dulu dong, yang pertama kita kan mahasiswa, ya pertama muslim dulu ya kita. Sebagai muslim kita juga harus memperjuangkan nilai-nilai Islam kita. Yang ditonjolkan adalah referensi-referensi Islam. Walaupun kita nggak menutup diri dari paham-paham luar ya, itu sebagai pembanding, dan kita juga bisa lebih mengetahui mereka tuh menjawab ini karena referensi ini, kita juga punya referensi sendiri karena pendasar yang ini seperti itu. Karena mungkin kalau dari mereka ya dari oposisi lah sebutannya itu, mungkin mereka sangat empiris ya, mengacu ke jurnal aja atau mengacu ke ya karya-karya ilmiah doang gitu. Tapi kita sebagai muslim juga nggak jadi masalah ketika mengutip dalil. Itu sebenarnya yang jadi sebuah nilai lebih dari kita sebagai akademisi muslim seperti itu. Iya gak ya? Ya cukup lah mungkin gitu. Berarti ya kita juga harus melihat suatu hal subjektif seperti mereka gitu, karena kan mereka juga subjektif kan terhadap isu-isu tersebut. Kalau dari Mas Bagas sendiri gimana?
Oke, menarik ya gitu. Sebenarnya tadi yang disamain sama Mas Rofik gitu ya. Ketika kita belajar akhirnya kita menambah keimanan kita gitu ya. Karena kita belajar ini kan ya Allah yang buat dan sebagainya, pasti ada hikmah yang akhirnya menambah keimanan kita gitu. Nah, aku juga pengen ini sih ya, menambahkan sebuah pepatah gitu dari tokoh nasional juga. Beliau bernamakan Tan Malaka Wah, gitu ya, kalau iya. Azam tahu gitu ya. Madilog. Madilog. Sebenarnya di sini bisa menjadi highlight tersendiri gitu, bagaimana pendidikan itu hadir gitu, karena beliau menyampaikan bahwasanya tujuan pendidikan itu adalah untuk mempertajam pemikiran gitu, memperkukuh kemauan dan memperhalus perasaan. Nah ini gitu, sebenarnya ketika kita belajar pada akhirnya semakin keras hatinya semakin mati rasa kemanusiaannya, itu dipertanyakan gitu sebenarnya pendidikan itu gitu. Makanya daripada itu kan Tan Malaka gitu, Datuk Tan Malaka menyampaikan bahwasanya memperhalus perasaan artinya membuka mata hati kita gitu ya, melihat secara nyata bahwasanya ilmu bukan hanya sekedar teori gitu, tapi juga implementasi. Bagaimana antara rasa ego kita sebagai manusia gitu ya, itu diturunkan gitu untuk ya meninggikan ilmu gitu, yang tadi juga saya disampaikan untuk melengkapi menambah keimanan kayak gitu. Nah, maka daripada itu sebenarnya ketika akademisi berbicara tentang hal ini kayak gitu, yang memang juga cukup ramai gitu ya, bahkan teman-teman UI, SJP juga sampai mengecam dan sebagainya, ya itu sah-sah saja sebenarnya gitu, karena mereka punya perspektif gitu. Dan ya kita tadi sebagai akademisi muslim gitu, sebagai orang muslim kayak gitu ya, bayangkan saja gitu ya, ketika mungkin mayoritas di Indonesia juga pada akhirnya mendukung, dan memang secara dalil dan landasan itu juga ada ya di Undang-Undang 1945 gitu ya, itu kan menyatakan bahwasanya kita berdiri di atas ini gitu, di atas Palestina gitu, keberpihakan di atas Palestina gitu. Namun ya menjadi polemik yang mungkin bisa dipolitisasi juga sebenarnya gitu ya, terkait oh ya udah nggak apa-apa, akademisi harus netral dan sebagainya, akhirnya memasukkan tadi ya mungkin yang pro Israel untuk apa ya, speaking up terhadap sesuatu, meskipun ya mungkin ya nggak ada sangkut pautnya, dan mungkin juga ada sangkut pautnya, itu bisa menjadi polemik tersendiri kayak gitu. Yang sebenarnya menjadi pertanyaan adalah bagaimana penyelenggara itu gitu kan. Ketika UI memang dipandang sebagai kampus ya kiblatnya kampus Indonesia lah gitu ya, Kampus terbaik ya. kampus terbaik ya, katanya kalau di postingan itu World University gitu kan gitu. Ditanya penyelenggaranya gitu, apakah memang etiskah mengundang beliau gitu kan, meskipun dalam tanda kutip oh ini adalah agenda akademisi memang harus ditang dan sebagainya, tapi kan itu ada namanya etika gitu, melihat kondisi suasana di Indonesia dan sebagainya gitu. Itu kan bisa diantisipasi ketika memang pada akhirnya oh dengan kondisi seperti ini gitu ya, ya kenapa harus diundang gitu, kenapa nggak ada yang lain aja seperti Ya. opsi yang lain aja banyak gitu kan, dari berbagai negara, kenapa harus itu tadi gitu kan. Berarti ada misi-misi terselubung. Iya gitu kan, berarti kan ada mungkin bahasanya kita ada kecurigaan tertentu gitu, ada rencana-rencana yang mungkin ya ya harus tidak apa ya, kita sebagai berpihak ke Palestina juga akhirnya mengkritisi hal tersebut gitu, wajar-wajar aja gitu. Ya, tadi aku dapat sesuatu yang bagus sih dari Mas Bagas. Jadi kayak kalau pendidikannya udah berlawanan sama kemanusiaan, berarti harus ada yang dipertanyakan dari pendidikan tersebut. Betul. Nah, tadi kan kita udah bahas Mas tentang fenomena Palestina di secara sosial, terus udah bahas gimana sih peran akademisi untuk menjaga awareness terhadap Palestina, terus juga udah ngebahas isu di dunia akademisinya sendiri. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih tantangan kita sebagai mahasiswa atau sebagai akademisi dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina atau dalam menyuarakan ya kepalestinaan tersebut. Aku ada nge-highlight salah satu tantangannya bagi mahasiswa yang sekarang notabene-nya banyakan Gen Z gitu. Mereka kadang males nge-share Palestina tuh karena merusak keestetikan SG mereka yang biasanya kafe-kafe atau kue-kue gitu kan. Jadi males. Nah, tantangannya termasuk itu. Gimana sih Nas cara menghadapinya gitu? Oke, sebagai Gen Z gitu. Iya. Gini. Apa kita sebagai seorang muslim itu kan punya kewajiban untuk yang menolong saudaranya, membela agama Allah dan sebagainya gitu kan. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita sudah berdiri di atas landasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan hal tersebut gitu. Nah,
Tapi bagaimana kontribusi kita gitu, apakah kita memang harus terjun ke sana dan sebagainya? Saya rasa enggak gitu. Ada hal yang memang cukup bisa kita lakukan, yaitu simple tanpa mengeluarkan uang sepersen pun gitu sebenarnya. Ya apa, menggunakan sosial media teman-teman kayak gitu. Kalau yang pernah quotes katakan, sebuah quotes katakan adalah kita hanya perlu menjadi manusia untuk membela Palestina gitu. Sesimpel itu gitu. Nah, maka daripada itu sebenarnya teman-teman, khususnya mahasiswa dan Gen Z gitu loh, nggak apa-apa gitu hanya nge-share postingan terkait berita apa gitu kan, menyuarakan boykot itu sama sekali nggak merusak estetika sama sekali gitu. Malah justru itu menandakan bahwa teman-teman benar-benar berdiri gitu di atas yang namanya kemerdekaan Palestina ataupun sebuah bangsa gitu. Dan teman-teman secara tidak langsung menyuarakan dan berdiri tegas di atas undang-undang tadi, undang-undang 1945 terkait penjajahan tadi gitu, di atas penjajahan gitu. Nah, tapi yang menariknya sebenarnya mungkin itu terlalu, kita melihat Gen Z terlalu negatif ya Zam ya gitu. Tapi sebenarnya ada yang menarik dari Gen Z sebenarnya. Jadi ada yang namanya istilah FOMO gitu. Oh iya. Gitu. Nah, mungkin ini bisa dipandang baik, bisa dipandang buruk gitu. Tapi salah satu influencer terkait Palestina ini juga pernah menyatakan gitu, nggak apa-apa teman-teman memulai hal untuk menyuarakan Palestina itu dari hal FOMO itu sendiri, nggak apa-apa gitu. Lama kelamaan teman-teman akan belajar lebih dalam lagi, yang akhirnya teman-teman benar-benar bukan hanya FOMO, tapi benar-benar orang yang menjadi pelopor bahkan influence gitu untuk menyuarakan Palestina kayak gitu. Jadi simpel aja gitu buat teman-teman Gen Z gitu. Teman-teman hidup di dunia media sosial gitu, sebenarnya serba online gitu. Maka gunakanlah sosial mediamu untuk menyuarakan Palestina. Nah, tadi kan Mas Bagas sudah ngebahas nih tantangan dari internal dari diri sendiri untuk bersuara. Kalau aku pendengar dari Mas Rofik, tantangan dari eksternal, dari luar. Misalkan ketika kita bersuara tersebut, ada orang-orang yang masih apa ya, bahasanya ntar kita malah dicibir misalkan, ngapain sih bantu-bantu yang jauh gitu, bantu yang dekat aja dulu, atau enggak misalkan ketika kita ikut aksi gitu misalnya, emang itu ngaruh aksinya, ikut perang sono kalau mau gitu. Nah, itu untuk menghadapi atau narasi-narasi tersebut itu gimana Mas? Jadi terkait apa ya, suara-suara sumbang yang menyinyiri aktivitas kita dalam bela Palestina gitu. Jadi gini, sebenarnya ini juga nggak khusus Gen Z doang ya. Ini juga jadi PR buat orang-orang yang memperjuangkan isu terutama Palestina, mau itu lembaga dakwah atau BEM dan lain-lain. Selama aku berkuliah gitu ya, dari 2019 sampai sekarang 2025 gitu ya. Jujur barangkali ya aku merasa ada yang keskip ketika kita membahas soal Palestina, yaitu bagaimana sih kita membangun kesadaran untuk membela umat kita sendiri gitu. Jadi aku lupa ya, atau bahkan bisa jadi nggak ada gitu ya kajian-kajian yang membahas bagaimana sih pentingnya kita peduli sama saudara kita, sesama muslim gitu ya, di kelas ataupun dimanapun lah, bahkan di internal organisasi sendiri gitu ya, mungkin agak nggak sekuat itu. Padahal kalau kita tilik di ya kitab suci Al-Quran atau hadis, bahkan ketika di masyarakat nanti, orang-orang yang paling perlu kita perhatikan keadaannya sebenarnya bukan cuma keluarga, tapi juga tetangga. Bahkan tetangga dekat itu lebih dari keluarga yang jauh gitu pedulinya. Jadi apalagi di kampus gitu sebagai mahasiswa, jangan-jangan kita terlalu menyuarakan untuk membela yang jauh sebelum kita membangun dasar untuk membela yang dekat juga gitu. Jadi ketika kita akhirnya terlihat untuk terekspos untuk membela Palestina, edukasi, donasi dan lain-lain, akhirnya masyarakat mungkin belum banyak yang sadar, sehingga counternya datang tuh bahwa kok yang dekat nggak di ini gitu, nggak dibelain, nggak didonasiin. Indonesia sekarang lagi banyak tantangannya juga gitu ya. Rasa-rasanya kurang etis gitu ya ketika kita membela Palestina. Mungkin ada benernya, ada omongan seperti itu, tapi fakta di lapangan sebenarnya nggak gitu juga sih. Maksudnya lembaga-lembaga yang membela Palestina pun juga kiprah di Indonesianya banyak gitu. Kita sebagai lembaga dakwah juga ataupun BEM gitu, ketika membela isu Palestina atau isu Timur Tengah, apakah program Indonesianya sedikit? Enggak, malah lebih banyak Indonesia tentunya gitu ya. Jadi apa ya, kalau tantangan dari luar kita memang nggak bisa mengenolkan banget, kayaknya sulit gitu ya untuk membiarkan mereka nggak bisa, karena kan
lagi-lagi kita negara Indonesia yang sangat heterogen gitu ya, dengan berbagai agama atau keyakinan, ideologi dan sebagainya gitu ya. Jadi agaknya sulit ketika kita berfokus untuk bagaimana ya agar mereka nggak ngomong lagi, sulit gitu ya. Cuman yang bisa kita lakukan ya kita juga bisa membantu mendukung pendahulu kita gitu ya, para ya pakar atau akademisi ustadz gitu ya yang sudah mengedukasi duluan, kita coba perkuat lagi, kita lengkapi tadi ya yang hal-hal yang mungkin belum bisa di apa ya, belum terangkat oleh ustadz-ustadznya. Misal kalau ustadz lebih baik bela Palestina, kita tadi bisa coba bela teman-teman kita dulu gitu ya. Kita peduli sama teman-teman kita di kosan, di kelas, di organisasi sendiri, atau bahkan ketika udah pulang gitu ya, udah lulus ya di lingkungan sendiri. Nanti ketika udah terbangun rasa persaudaraannya, kita dikit-dikit angkat nih untuk bisa peduli sama Indonesia secara umum gitu ya, secara besar, apalagi dengan Palestinanya. Jadi lagi-lagi soal pemahaman sih yang perlu dibangun dan kecintaan kita. Orang kalau udah cinta pasti akan nyari jalan sendiri sih. Itu. Berarti kalau tadi kan Mas Bagas sudah jawab yang secara tantangan internalnya dan Mas Rafiq udah jawab yang eksternalnya. Terus kita juga udah bahas tentang fenomena sosial dan juga tentang apa naik turunnya awareness terhadap Palestina. Daging banget kayaknya kita ngobrol sore ini Mas. Kalau bahasa Gensinya daging banget. Nah, sebelum kita udahan nih podcastnya, sebelum kita akhirin, aku pengen denger dulu dong apa closing statement atau pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa, teman-teman akademisi di luar sana gitu. Mungkin dari Mas Rafiq dulu. Oke, jadi ini aku bakal ngulang lagi sebenarnya yang tadi. Jadi aku penekanan di sesi tengah gitu ya, terkait bagaimana kita bisa menguatkan kewajiban kita dulu gitu ya sebelum hal-hal lain. Kita sebagai mahasiswa muslim gitu ya, terutama kewajiban terbesar kita pertama sebagai muslim kita ya harus memenuhi sebagai kewajiban agama kita ya baik itu ibadah, mahdoh, ibadah ghair mahdoh dan sebagainya gitu ya. Dan juga kita sebagai mahasiswa gitu ya, mahasiswa itu sangat dilihat bagaimana kinerja dia di kelas bagaimana dia bisa menuntaskan tugas-tugasnya dengan baik, bisa ya IPK-nya bagus atau bahkan lulus dengan tepat gitu ya, walaupun gak harus 3,5 tahun sih tapi intinya bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh juga berkinerja bagus loh di kewajiban utama kita gitu. Kita agak sulit untuk bisa bersuara untuk memperjuangkan isu apapun ya, nggak harus Palestina gitu ya. Ketika kita kewajibannya sendiri nggak terpegang dengan baik, orang pun akan melihat mungkin agak aku kok ragu ya sama dia gitu ya. Ketika kewajibannya dia sendiri misalnya kurang bagus gitu. Tapi ketika personal branding kita sebagai yang utama itu udah selamat gitu ya, sebagai mahasiswa, sebagai muslim, insya Allah untuk hal-hal lainnya, perjuangan isu Indonesia, Palestina dan lain itu akan jauh lebih mudah, dan kita nggak perlu membagi dua lah kegiatan kita untuk bela Palestina kah atau mau fokus akademik kah gitu. Kita akan bisa tolong untuk difokuskan saja. Kalau bisa di satu jalurkan aja gitu, biar kita nggak banyak tidak akan ketemu kondisi kita harus milih gitu, bela Palestina atau fokus karir misalnya kayak gitu sih. Ya, lagi-lagi soal memenuhi kewajiban kita dulu gitu sih. Kalau dari Mas Bagas sendiri apa? Gimana, pengen denger dong closing statement-nya? Oke, closing statement ya dari aku sendiri. Kalau mungkin tadi Mas Rafiq sebagai hal yang dasar dan dekat dengan mahasiswa gitu ya. Kalau dari aku sendiri mungkin langsung to the point gitu ya. Bagaimana kita ngobrolin hari ini, kan kita ngobrolin tentang Palestina gitu. Bahwasanya sebenarnya Palestina itu bukan hanya sepetak tanah, bukan hanya sebuah narasi ataupun cerita dongeng saja gitu. Tapi Palestina adalah sebuah nafas perjuangan, sebuah momentum, sebuah semangat yang dimana Ustadz Hussein Ghazali pernah menyampaikan ada atau tidaknya kita, Palestina akan tetap merdeka. Tapi pertanyaannya adalah di mana kita saat pada saat itu. Kita pengen menjadi apa? Apakah penonton atau pemeran? Maka saran dari aku sendiri, jadilah pemeran itu, jadilah pembebas Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, makasih Mas Rafiq dan Mas Bagas atas insight-insightnya, ilmu-ilmu kembali. barunya di sore ini. Siap. Dan makasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu. Semoga obrolan kita sore hari ini bisa jadi bahan refleksi, bisa jadi bahan pembakar semangat kita untuk selalu peduli terhadap Palestina. Dan semoga kita semua ketika Palestina itu merdeka,
kita adalah salah satu bagian dari yang memerdekakan Palestina tersebut. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus tunggu episode podcast Bincang Dunia X UKKI Talks. Jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.